Selamat pagi, shalom, ibu-ibu semua, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Saya ingat 11 Oktober saya masih memberitakan firman Tuhan di Air Hidup, ya. Tidak terasa waktu berjalan, dan salam dari Ambon. Ibu-ibu sekalian, mari kita awali terlebih dahulu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur sekalipun kami tidak bisa berkumpul secara jasmani, tetapi Engkau menyatukan hati kami untuk kami terus menjadi murid-murid Kristus yang terus duduk di kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, dan fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Nyatakanlah dirimu di dalam perenungan yang singkat ini. Kami berdoa dan memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diperintahkan untuk social distancing, tidak lagi berjumpa satu dengan yang lain secara jasmani, kecuali dengan anggota keluarga sendiri. Kalau kita berjumpa, kita berjumpanya lewat aplikasi, ya, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Dan saya katakan ini antara satu kehidupan yang nyata dan tidak nyata. Kalau kehidupan yang nyata, kita bisa saling berpelukan, cipika-cipiki, ya. Dan kita merasakan satu kehangatan di dalam batin kita. Tapi apa boleh buat kondisinya seperti ini? Dan ibu-ibu, di dalam jangka panjang, saya benar-benar khawatir karena hal ini beresiko, di mana ikatan kasih itu menjadi longgar. Ketika ikatan kasih menjadi longgar, satu dengan yang lain bisa terjebak di dalam satu sikap mementingkan dirinya sendiri. Hanya urus dirinya sendiri, yang penting saya nyaman, saya sibuk dengan kesusahan saya sendiri, kesibukan, dan lain sebagainya. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayat ke-10. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat sekalian, pada waktu itu juga terjadi social distancing, tapi penyebabnya berbeda. Kalau kita zaman sekarang adalah karena ada pandemi COVID-19, tetapi jemaat mula-mula pada waktu itu mereka tersebar karena penganiayaan pemerintahan Romawi yang memusuhi, menindas orang Kristen begitu hebat, sehingga mereka terus pergi tersebar ke berbagai tempat. Ibu-ibu, apa nasihat daripada Rasul Petrus? Di ayat ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Dan nasihatnya Rasul Petrus mengatakan, karena itu kuasailah dirimu. Ibu-ibu, kita bisa jadi ibu-ibu sosial media yang begitu sibuk, begitu ya, dengan berbagai berita-berita dan informasi yang ada di sosial media. Kemudian kita juga bisa terjebak di dalam berbagai kesenangan-kesenangan pribadi, ya. Apalagi waktu begitu banyak. Orang bisa sibuk nonton film Korea, begitu ya, atau sibuk terus makan,
dan makan dan menjadi gemuk, ya. Tapi nasihat Rasul Petrus, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa harus berdoa? Rasul Petrus mengalami kejatuhan pada saat dia lengah, pada saat dia justru tidak berjaga-jaga di dalam doa. Waktu dia berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menasihatkan dia, berjaga-jagalah di dalam doa, karena tubuh itu lemah. Roh penurut, tapi tubuh ini lemah. Oleh karena itu, untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita menginvestasikan waktu untuk disiplin berdoa. Dan justru Tuhan saat ini memberikan kesempatan yang begitu banyak kepada ibu-ibu sekalian, sehingga kita bisa lebih banyak berdoa. Berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat gereja Tuhan, buat pekabaran Injil. Nah, ibu-ibu sekalian, di ayat ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa kasih? Untuk menghadapi penganiayaan yang begitu hebat, tekanan yang begitu luar biasa pada zaman itu. Apa yang kekuatan itu datangnya dari mana? Justru ketika mereka saling mengasihi, kekuatan itu menjadi satu pertahanan untuk mereka bisa melewati masa kesusahan yang begitu luar biasa. Demikian juga nasihat yang sama diberikan kepada umat Tuhan saat ini. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh itu bicara tentang, kalau orang Ambon, anak-anak terutama, sering sekali bicara begini, gaspol. Artinya tuh skalanya 100. Ya, artinya kerahkan semua kekuatan, semua pemikiran, segenap hati untuk lebih lagi mengasihi dalam bentuk tindakan nyata. Ya. Di ayat ke-9 dikatakan, berilah tumpangan satu dengan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pada zaman itu, gereja itu bentuknya gereja rumahan. Ketika seseorang pergi dari satu kota ke kota lain, nggak ada hotel, nggak ada restoran. Mereka tinggalnya di mana? Menumpang di rumah saudara-saudara seiman, makan di sana, tidur di sana, curhat di sana. Ibu-ibu pasti pernah kedatangan tamu. Kebayang ya repotnya kayak apa? Nyuciin bajunya, masak, dengerin curhatannya, ya. Kita kelelahan. Nah, ketika kita kelelahan, kita juga bisa terjebak, ya, bersungut-sungut. Aduh, kenapa ini tamunya kok nggak pulang-pulang, ya? Aduh, kalau bisa cepetan kayak pulang, gue capek nih. Begitu. Tapi nasihat Rasul Petrus mengatakan, justru itulah tindakan kasih yang nyata. Kalau begitu, di zaman kita saat ini, apa yang harus kita lakukan? Di saat tidak lagi ada kegiatan-kegiatan gerejawi, kecuali kegiatan online, ya. Kita lebih lagi saling peduli, telepon, tanya, saling menghibur, saling ngasih kekuatan, dan tindakan nyata, ya kirimlah makanan, ya. Kalau lihat ada yang susah, ikutlah memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Apalagi banyak bisnis terpuruk, ya. Ada banyak bisnis harus gulung tikar, dan mulai lagi bisnis yang baru, bisnis yang kreatif. Mari saling peduli, mari saling menghibur, saling menguatkan, saling mendengarkan curhat satu dengan yang lain. Itu adalah pelayanan kasih yang sesungguhnya. Dan dari mana kekuatannya? Kekuatannya itu datang dari kasih karunia Tuhan. Karena kepada setiap anggota tubuh Kristus pasti ada satu karunia, ya, paling sedikit itu diberikan. Mari gunakan karunia itu untuk pekabaran Injil, dan terutama untuk membangun tubuh Kristus, sehingga setiap orang merasakan ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam masa social distancing seperti ini, jangan biarkan kami sibuk hanya dengan diri kami sendiri. Kami lupa dengan saudara-saudara seiman kami, tapi justru bangkitkan kasih yang berkobar-kobar di hati kami masing-masing, sehingga kami seperti gereja mula-mula melakukan tindakan nyata, bahkan memiliki efek bola salju. Banyak orang boleh ditolong, banyak orang mengalami mujizat Tuhan karena perkara-perkara kecil yang kami lakukan, tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Berhikmat, beri kreativitas yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.